selamat pagi adik penggalang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pramuka. Berjumpa kembali bersama dengan kakak di ekstrakurikuler wajib Pramuka. Untuk hari ini kita akan mempelajari teknik penjernihan dan teknik penyaringan air. Kenapa air perlu dijernihkan atau disaring? Nah, karena kita membutuhkan air bersih. Nah, misalnya untuk kita minum. Untuk air yang diminum harus air yang bersih. Kemudian yang kedua, saat kita mandi, kita juga membutuhkan air yang bersih. Kemudian saat kita mencuci pakaian, kita juga butuh air yang bersih. Dan tentu masih banyak kegunaan air bersih yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, karena kita belajar kepramukaan, nah kita akan belajar penjernihan air. Pramuka identik dengan dunia di luar ruangan ya. Jadi kita belajar untuk menjernihkan air saat kita di luar rumah. Nah, misalnya tempatnya ada di hutan, di lapangan, saat kita berkemah ya. Nah, tidak jarang saat kita berkemah, kita sering menemukan air yang keruh atau tidak jernih. Maka kita perlu belajar teknik penjernihan air ini ya. Adik-adik penggalang, terdapat berbagai teknik penjernihan air yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penyaringan. Penyaringan adalah salah satu cara penjernihan air dengan menyaring air menggunakan berbagai bahan mulai dari kain, kapas, pasir, kerikil, ijuk, dan atau bahan lainnya untuk mendapatkan mutu air yang lebih baik. Jadi, di sini nanti dalam penyaringan kita bisa menggunakan beberapa bahan, ada kain, ada kapas, pasir, kerikil, ijuk, dan atau bahan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara perebusan. Perebusan adalah cara penjernihan air dengan cara dipanaskan hingga mendidih. Proses ini untuk membunuh bakteri, spora, ova, kista, dan mensterilkan air. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah proses penyaringan, kemudian ini adalah proses perebusan. Selanjutnya adalah disinfeksi kimia. Disinfeksi kimia merupakan teknik penjernihan air dengan memanfaatkan disinfektan atau bahan kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme. Nah, jadi untuk disinfeksi kimia ini kita menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Selanjutnya kita dapat menjernihkan air dengan bubuk pemutih. Nah, bubuk pemutih adalah penjernihan air dengan menggunakan bubuk pemutih, misalnya tawas atau kapur gamping. Yang kelima, kita menggunakan tablet klorin. Penjernihan air dengan menggunakan tablet klorin atau sering kita sebut dengan kaporit ya. Nah, kaporit juga bisa digunakan untuk penjernihan air ini. Selanjutnya ada filter penjernih air dengan menggunakan filter air khusus yang dibuat pabrik. Biasanya adalah filter keramik dan UV filter. Nah, ini biasanya kalau kita beli penjernih dari pabrik ini sudah satu paket ya. Kita tinggal memasangnya dan langsung bisa dapat digunakan. Dan yang terakhir ada desalinasi atau penjernihan air dengan serangkaian metode dan alat khusus yang memanfaatkan pemanasan dengan sinar matahari. Adik-adik penggalang, kemudian penyaringan air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan saringan air katun. Merupakan teknik penyaringan air yang paling sederhana. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih.
bertujuan untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Yang kedua yaitu saringan kapas. Air yang disaring dengan kapas yang diletakkan di dasar wadah yang diberi lubang, bertujuan untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di air keruh. Nah, hampir sama seperti yang pertama tadi. Jadi ada air keruh kemudian disaring menggunakan kapas. Nanti hasilnya akan lebih jernih ya, karena kapas telah menyerap kotoran dan mikroorganisme dari air keruh tadi. Yang ketiga yaitu aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfide dan metana yang memengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Yang keempat adalah saringan pasir lambat atau SPL. Merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Nah, adik penggalang dapat mengamati gambar ini ya. Di sini ada air masuk ya lewat keran satu, kemudian ada penampungan pertama yaitu pasir dan di bawahnya ada kerikil. Kemudian otomatis nanti air yang di atas akan disaring oleh pasir dan kerikil dan kemudian dialirkan ke keran yang kedua. Keran kedua akan menyalurkan ke tampungan yang kedua dan hasilnya air menjadi lebih bersih. Yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu saringan air sederhana. Penyaringan air ini merupakan modifikasi dari saringan pasir lambat. Pada saringan tradisional ini, selain menggunakan pasir, kerikil, batu, dan arang, juga ditambah satu buah lapisan ijuk yang berasal dari sabut kelapa. Nah, ini dia gambarannya untuk saringan air sederhana. Di dalam bak penampungan, mulai dari paling bawah terdapat batu kerikil, kemudian di atasnya ada ijuk, di atasnya ada kain halus, di atasnya ada pasir halus. Nah, otomatis nanti air ketika masuk akan meresap ke bawah dan sampai akhirnya nanti bisa menghasilkan air yang bersih atau air yang jernih. Nah, ini adalah gambaran dari saringan air sederhana. Adik-adik penggalang, demikian tadi tentang teknik penjernih dan penyaringan air. Harapan dari kakak pembina, kalian nanti di rumah dapat mempraktikkan sendiri ya tentang teknik penyaringan air dengan cara yang sederhana. Kalian bisa menggunakan botol bekas, nanti diisi dengan kerikil atau pasir, atau bisa menggunakan ijuk ya. Nah, nanti coba air yang keruh kalian saring dengan bahan-bahan tersebut dan kalian lihat hasilnya. Semoga berhasil ya dalam melakukan kegiatan hari ini. Nah, demikianlah materi kepramukaan untuk hari ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dari materi penjernihan air hari ini. Sampai jumpa di video kakak pembina selanjutnya. Terima kasih dan salam pramuka.